Pernah nggak kamu dibilang, coba dong lebih aktif biar kelihatan percaya diri? Buat kamu yang introvert, kalimat kayak gitu mungkin udah sering banget kamu dengar. Seolah diam itu salah, seolah tenang itu kekurangan. Padahal dunia ini juga bergerak karena orang-orang yang diam-diam bekerja keras dalam senyap. Ingat ini, semakin kamu diam, semakin banyak yang bisa kamu dengar. Dan bukankah cara paling pertama untuk bisa menyelesaikan suatu masalah adalah mendengarkan dengan baik apa permasalahannya? Introvert seringkali disalahpahami, dibilang terlalu pendiam, dianggap tidak percaya diri, bahkan dianggap tidak punya potensi untuk memimpin atau bersinar. Tapi tahu nggak, justru di balik ketenangan itu tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Di balik sifat yang sering diremehkan itu, sebenarnya ada kekuatan yang nggak semua orang punya. Pertama, kemampuan mendengar dengan sungguh-sungguh. Introvert nggak suka jadi pusat perhatian, tapi mereka jago mendengarkan. Contohnya, di sebuah rapat, saat semua orang rebutan ngomong, si introvert mungkin cuma duduk diam. Tapi, begitu giliran dia bicara, dia bisa meringkas semua poin penting dan memberikan solusi yang bikin semua orang mikir, kok bisa kepikiran sampai segitu detailnya? Karena dia memang mendengarkan, bukan sekadar nunggu giliran bicara. Itu sebabnya banyak introvert jadi teman curhat yang paling nyaman. Mereka nggak asal kasih nasihat. Mereka duduk bareng kamu, mendengar keluh kesahmu tanpa menghakimi. Itu adalah bentuk kepedulian yang tulus, yang langka banget di dunia yang suka buru-buru. Kedua, pemikiran yang mendalam. Introvert cenderung berpikir sebelum bertindak. Mereka suka merenung, menganalisis, dan mempertimbangkan segala hal sebelum mengambil keputusan. Contohnya, Albert Einstein yang sering disebut sebagai salah satu introvert terbesar dalam sejarah. Ia menciptakan teori relativitas bukan dari debat di forum, tapi dari waktu menyendiri dan berpikir dalam. Atau Bill Gates yang punya kebiasaan Think Week, waktu khusus di mana ia menyendiri untuk membaca dan merenung demi menemukan ide baru. Ini bukti bahwa ketenangan bisa menghasilkan gebrakan besar. Ketiga, kreativitas yang tenang. Banyak karya luar biasa lahir dari pikiran introvert. Mereka nyaman menciptakan dalam kesendirian. Contohnya, J.K. Rowling, penulis Harry Potter yang menemukan cerita magisnya saat sendirian di kereta. Atau Agatha Christie yang banyak ide briliannya lahir dari waktu-waktu menyendiri. Introvert punya dunia imajinasi yang kaya. Mereka bisa membayangkan skenario, cerita, desain atau ide-ide unik saat orang lain butuh diskusi untuk berpikir. Ini adalah harta karun tersembunyi yang bisa jadi keajaiban kalau diasah. Keempat, kemampuan untuk membangun hubungan yang dalam. Bukan berarti introvert nggak bisa bersosialisasi, mereka bisa. Hanya saja mereka lebih memilih koneksi yang bermakna. Mereka lebih nyaman ngobrol berdua daripada pesta ramai. Tapi justru dari situlah muncul hubungan yang tulus, loyalitas yang kuat, dan empati yang dalam. Mereka bukan 1000 teman yang lewat, tapi satu teman yang bertahan seumur hidup. Kelima, ketahanan dalam kesendirian. Saat pandemi melanda dan semua orang harus karantina di rumah, banyak orang merasa stres karena tidak bisa bersosialisasi. Tapi sebagian introvert justru merasa lebih damai. Bukan karena antisosial, tapi karena mereka memang punya kemampuan untuk merasa cukup dalam keheningan. Ini bikin mereka lebih tangguh saat harus kerja sendiri atau saat menghadapi masalah tanpa harus bergantung pada keramaian. Mereka tahu cara menghibur diri sendiri, dan itu kemampuan yang sangat berharga. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Buat kamu yang introvert, jangan ubah dirimu hanya untuk diterima. Dunia butuhmu dengan cara berpikirmu yang dalam, hatimu yang tenang, dan caramu menghadirkan makna dalam diam. Ingat, dalam dunia yang terlalu sering menghargai yang keras dan cepat,
Kadang yang paling berharga justru yang tenang dan dalam. Jadi jangan remehkan keheningan, karena dari sanalah suara-suara paling kuat lahir. Karena jadi introvert itu bukan kekurangan. Itu adalah kekuatan yang cuma perlu dikenali, diterima, dan diasah. Diam bukan berarti kosong. Tenang bukan berarti tak mampu. Kadang, yang paling kuat adalah yang tidak terlihat, tapi terasa dampaknya. Langkah awal yang bikin hati tetap nyaman buat introvert saat ditegur orang itu, coba pakai jeda senyum. Maksudnya begini, pas kamu ditegur, alih-alih langsung buru-buru jawab, kamu bisa kasih jeda 1 detik, senyum ringan, lalu respon pakai kalimat khasmu. Misalnya, hehe, aku lagi nyerap suasana dulu nih. Oh, aku dengerin kok. Cuma proses mikirku lambat dikit. Atau, aku lebih nyambung kalau udah klik. Sabar ya. Ini bikin kamu tetap otentik, nggak maksa, dan justru kasih kesan kamu punya karakter tenang yang kuat. Orang pun jadi penasaran, bukan ilfil. Introvert mungkin menghindari basa-basi, tapi mereka fasih dalam percakapan yang bermakna.